Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Riyadmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini akan coba mempresentasikan tugas akhir semester atau UAS pada periode semester genap tahun 2022. Mata kuliah di sini adalah mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu adalah Bapak Darmawan MM. Pertama adalah pendahuluan di sini. Sekarang ini di zaman yang segalanya sudah canggih, penerapan ekonomi Islam sudah harus berevolusi menyesuaikan dengan kondisi sekarang, namun tanpa mengurangi nilai-nilai atau kaidah yang telah disyariatkan oleh Islam. Banyak sekali umat yang belum mengetahui kaidah Islam seperti penerapan wisata. Penerapan wisata di sini yang dimaksud adalah wisata yang bernilai syariah atau berbasis syariah. Umat di sini hanya tahu bagaimana cara berrekreasi saja, tanpa mengindahkan nilai-nilai Islam dalam penerapannya. Padahal di negeri kita di sini adalah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi kebanyakan belum menerapkan kaidah syariat. Maksudnya bukan belum menerapkan, banyak yang belum mengetahui kaidah syariat Islam dalam hal ini adalah wisata syariah. Dalam persentase kali ini akan dibahas secara singkat mengenai pengertian dan cara pengembangan dan bagaimana sikap kita dalam perilaku sehari-hari. Ya, di sini ada pengertian ekonomi syariah. Ada beberapa pendapat ahli. Untuk ahli yang pertama oleh Bapak Yusuf Qaradawi, beliau mengungkapkan ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan syariat yang tidak lepas dari syariat Tuhan. Menurut Imam Zarkaf, pengertian ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu yang bersifat interdisipliner. Artinya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penugasan yang baik dalam dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Berikutnya ada ahli M.A. Manan. Beliau mengungkapkan, ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga pendapat di atas bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dan tujuan akhirnya juga kepada Tuhan, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya juga ditunjang dari berbagai disiplin ilmu yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yang membahas tentang permasalahan ekonomi umat agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada wisata syariah. Apa sih wisata syariah di sini? Wisata syariah merupakan wisata yang mengedepankan nilai dan norma keislaman yang sesuai dengan syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Adapun secara sederhana, pariwisata syariah bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti layanan, mulai dari penginapan, tempat ibadah, akomodasi, makanan, dan destinasi wisata yang didesain sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Seluruh aspek di sini haruslah tidak bertentangan dengan syariah. Ya, secara sederhananya halal dan thayyib lah. Dasar hukum dalam penerapannya. Dasar hukum aktivitas wisata halal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Padahal sebelumnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Namun peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016.
Pada tahun 2016 yang lalu, Dewan Syariah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 108 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah. Adapun aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain hotel, spa, sauna, massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian, fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak diposisikan ke dalam bentuk peraturan Menteri Pariwisata seperti yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Dalam penerapannya pastilah ada hambatan dalam pengembangannya. Di sini yang biasa ditemui hambatannya adalah regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal di Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan, dasar hukum wisata halal yang sebelumnya sudah coba digulirkan namun dianulir karena kurang kuatnya dasar hukumnya. Padahal seharusnya dari pemerintah lebih concern untuk menerapkan khususnya pariwisata syariah di sini. Selain menerapkan Wonderful Indonesia atau destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia, mempopulerkan itu, sebaiknya juga mempopulerkan wisata yang berbasis syariah juga, karena kita notabene adalah negara mayoritas muslim yang pastinya banyak negara lain khususnya negara yang mayoritas berpenduduk muslim ingin juga berkunjung ke negara kita. Berikutnya ada branding dan promosi pariwisata halal harus ditingkatkan dan agar mudah dikenal oleh dunia. Namun dalam hal ini yang ditekankan adalah wisata halalnya di Indonesia. Tidak hanya dari segi promosi di atas, branding wisata halal juga harus memperhatikan sumber daya manusianya atau SDM, karena yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia nanti khususnya tour guide adalah wisatawan yang tidak hanya dari wisatawan domestik saja, bisa jadi yang datang dari wisatawan mancanegara yang notabene mempunyai bahasa ibu yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya membuat lembaga kursus agar memudahkan masyarakat khususnya tempat wisata yang akan dituju untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi agar kedepannya bisa memudahkan dalam menjelaskan destinasi wisata ini kepada turisnya. Dalam hal ini adalah turis mancanegara, karena tidak mungkin kita harus menjelaskan melalui bahasa kita, sedangkan turis mancanegara di sini yang berkunjung ke sini dia hanya bisa notabene berlatar belakang yang berbeda-beda khususnya dari segi bahasa. Ada yang bisa berbahasa Indonesia fasih atau hanya sekadar tahu saja, ada yang benar-benar tidak tahu. Nah, makanya dalam hal ini tour guide atau pemandu wisata juga harus mengasah skill kemampuan berkomunikasinya, terutama bahasa ibu dari wisatawan yang nantinya akan berkunjung. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari pariwisata halal, ada wisata kuliner ya. Sebaiknya banyak sekali juga kan sekarang kafe-kafe syariah atau tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat makan yang berbasis syariah. Di sini bisnis yang satu ini juga banyak dijalankan di Indonesia. Semua bahan dan penyajiannya mengedepankan kehalalan dan kebersihan. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Memberikan sesuatu yang bersih kepada orang lain juga amat disarankan. Selain dari kafe syariah atau tempat makan syariah, tempat nongkrong, juga ada toko online busana muslim. Banyak sekali wirausaha sekarang yang mengedepankan usaha busana muslim, banyak sekali. Ya biasanya musiman juga sih, ketika menjelang hari raya Idul Fitri atau ketika waktu Ramadan itu banyak sekali menjamur orang yang
menelurkan busana usaha busana muslim. Nah, di sini perkembangan fashion yang juga sudah maju di Indonesia, bisnis online juga memasarkan produk busana muslim juga semakin banyak. Bukan hanya untuk perempuan di sini. Nah, busana muslim juga harus disiapkan untuk kaum pria yang pun semakin banyak. Malah gayanya bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ini sekilas penjelasan tentang ekonomi syariah. Biarpun sebenarnya tidak semua tentang meraup untung atau semata-mata keuntungan melulu, menjalankan ekonomi syariah malah sangat menguntungkan untuk kita semua. Karena kita bisa mulai mengubah sedikit-sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira presentasi singkat materi di atas. Kiranya mohon maaf apabila penyampaiannya kurang mendalam atau ada kelemahan atau kekurangannya. Saya juga masih belajar. Saya juga terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya membangun. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.